siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas soal SPLTP dengan metode determinasi cara Cramer. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk di pembahasan soal. Selesaikan dengan metode determinan cara Cramer soal berikut. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurang y ditambah z sama dengan 10. 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 9. Dan x tambah y dikurang 3z sama dengan 0 adalah langkah penyelesaian. Kita ubah sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat SPLTP menjadi bentuk matriks determinan, yaitu D sama dengan matriks determinan dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, di mana huruf-huruf kecil ini mewakili koefisien-koefisien dari variabel X, Y, dan Z yang terdapat pada sistem persamaan linear 3 variabel, di mana A merupakan koefisien dari variabel X pada persamaan 1, B merupakan koefisien dari variabel Y pada persamaan 1, C merupakan koefisien variabel Z pada persamaan 1. Kemudian D merupakan koefisien dari variabel X pada persamaan 2, E merupakan koefisien dari variabel Y pada persamaan 2, F merupakan koefisien dari variabel Z pada persamaan 2. Kemudian G ini merupakan koefisien dari variabel X pada persamaan 3. H merupakan koefisien dari variabel Y pada persamaan 3, dan I merupakan koefisien dari variabel Z pada persamaan 3. Sehingga kita peroleh nilai dari matriks determinannya adalah 2, negatif 1, 1, 3, 2, negatif 1, 1, 1, negatif 3. Setelah kita membuat matriks determinannya seperti ini, kemudian kita tentukan nilai determinannya dengan cara Cramer, sehingga bentuk matriks D yang merupakan matriks determinan dari ABC, DEF, GHI itu rumus determinan cara Cramernya sama dengan A dikali matriks determinan EFHI dikurang B dikali matriks determinan DFGI ditambah C dikali matriks determinan DEGH. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam rumus determinan cara Cramer, sehingga kita peroleh sama dengan 2 dikali matriks determinan 2 negatif 1, 1 negatif 3 dikurang dalam kurung negatif 1 dikali determinan matriks 3 negatif 1, 1 negatif 3 ditambah 1 dikali matriks determinan 3, 2, 1, 1. Lalu kita hitung hasil perkalian matriks dengan nilai-nilai yang ada di depannya. Mulai dari 2 dikali matriks determinan 2 negatif 1, 1 negatif 3. Jadi kita hitung dulu hasil dari matriks determinan 2 kali 2 ini. Jadi kita kalinya secara silang. 2 kali negatif 3 itu menghasilkan negatif 6.
Kemudian kita kurangi dengan 1 dikali negatif 1. 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Sehingga di sini kita tulis dalam kurung min 6 dikurang dalam kurung negatif 1. Lalu kita lihat lagi yang di sebelahnya. Nah, di sini ada tanda minus yang kebetulan sama tandanya, jadi ini dikalikan. Jadi min kali min menghasilkan positif, sehingga di sini kita tulis positif 1. Kemudian kita cari lagi matriks determinan 2 kali 2 dengan elemen 3 negatif 1, 1 kali negatif 1 negatif 3. Jadi kita kali secara menyilang. 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9. Kemudian kita kurang dengan 1 dikali negatif 1, yaitu negatif 1. Sehingga kita tulis dalam kurung negatif 9 dikurang dalam kurung negatif 1. Lanjut lagi yang ketiga. Kita hitung dulu matriks determinan 3, 2, 1, 1 dengan konsep matriks determinan yang sudah saya jelaskan. Jadi kita kalinya secara menyilang ya, baru dikurang. 3 kali 1 kan 3, kemudian dikurang 1 kali 2, 2. Jadi 3 kurang 2. Setelah itu kita peroleh D sama dengan 2 dikali dalam kurung negatif 6 tambah 1 ditambah 1 kali dalam kurung negatif 9 tambah 1 ditambah 1 dikali dalam kurung 3 kurang 2. Lalu kita hitung angka-angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 6 tambah 1 hasilnya negatif 5. Negatif 9 tambah 1 hasilnya negatif 8. 3 kurang 2 hasilnya 1. Sehingga kita peroleh D sama dengan 2 kali negatif 5 tambah 1 kali negatif 8 tambah 1 kali 1. Jadi kemudian kita peroleh D sama dengan negatif 10. Hasil perkalian dari 2 dikali negatif 5. Kemudian kita tambah negatif 8. Hasil dari 1 kali negatif 8. Kemudian kita tambah 1. 1 kita peroleh dari 1 dikali 1. Lalu kita jumlahkan semua nilai-nilai yang sudah kita hitung. Negatif 10 ditambah dalam kurung negatif 8 tambah 1 itu sama dengan negatif 10 dikurang 8 ditambah 1. Hasilnya adalah D sama dengan negatif 17. Jadi itulah nilai dari matriks determinannya. Lalu selanjutnya kita mencari determinan dari X atau kita singkat DX. Jadi DX rumus matriks determinannya adalah seperti ini. Matriks determinan dengan elemen pada kolom pertama PQR, kolom kedua DEH, kolom ketiga CFI. Kemudian kita gunakan rumus Kramer, maka sama dengan P dikali matriks determinan EFHI dikurang B dikali matriks determinan QFRI ditambah C dikali matriks determinan QERH. Lalu kita substitusikan nilai-nilai dari koefisien dan konstanta ini ke dalam bentuk matriks determinannya. PQR di sini merupakan nilai-nilai konstanta dari sistem persamaan linear 3 variabelnya. Jadi pada kolom pertama nilai-nilainya adalah 10, 9, 0. Kemudian pada kolom kedua negatif 1, 2, 1. Pada kolom ketiga 1, negatif 1, dan negatif 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Kramer, maka sama dengan 10 dikali matriks determinan 2 negatif 1, 1 negatif 3 dikurang dalam kurung negatif 1 dikali matriks determinan 9 negatif 1, 0 negatif 3
ditambah 1 dikali matriks determinan 9, 2, 0, 1. Kemudian kita peroleh dx sama dengan 10 dikali negatif 6 dikurang dalam kurung negatif 1. Negatif 6 hasil perkalian 2 dikali negatif 3. Kemudian kan kita kurang, karena ini kita mencari determinannya ya. Jadi dikurang, kemudian 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Kemudian kita kurangi lagi dengan negatif 1 dikali negatif 27 dikurang 0. Negatif 27 ini kita peroleh dari 9 dikali negatif 3. Kemudian kita kurangi dengan 0 kali negatif 1. 0 kali negatif 1 hasilnya 0. Kemudian kita tambah lagi 1 dikali 9 kurang 0. 9 kita peroleh dari 9 dikali 1. Kemudian kita kurangi lagi dengan 0 kali 2. Hasilnya 0. Kemudian kita peroleh dx sama dengan 10 dikali dalam kurung negatif 6 tambah 1. Di sini ada tanda minus. Jadi perkalian min kali min menghasilkan positif. Kemudian kita tambah lagi dengan 1 dikali negatif 27 tambah 1 kali 9. Kemudian kita peroleh dx sama dengan 10 kali negatif 5. Negatif 5-nya hasil dari negatif 6 tambah 1. Ditambah negatif 27. Negatif 27 ini hasil dari perkalian 1 dikali negatif 27. Kemudian ditambah 9. 9 diperoleh dari 1 kali 9. Kemudian kita peroleh lagi dx sama dengan negatif 50. Hasil perkalian 10 kali negatif 5. Kemudian kita kurangi 27. Jadi tanda plus ketemu tanda negatif menjadi negatif. Kemudian ditambah 9. Sehingga kita peroleh dx sama dengan negatif 50 kurang 27 tambah 9. Jadi hasilnya adalah dx sama dengan negatif 68. Berikutnya kita cari lagi determinan y. Jadi rumusnya sama dengan matriks determinan dengan elemen matriks pada kolom pertama ADG, kemudian pada kolom kedua PQR, kolom ketiga CFI. Kemudian dengan rumus Cramer kita peroleh sama dengan A dikali matriks determinan IF RI dikurang P dikali matriks determinan DF GI ditambah C dikali matriks determinan DQ GR. Kemudian kita substitusikan nilai koefisien dan konstantanya ke dalam matriks DY ini, sehingga kita peroleh seperti ini, yaitu matriks determinan dengan elemen pada kolom pertama 2, 3, 1. Elemen matriks pada kolom kedua adalah 10, 9, 0, dan elemen matriks pada kolom ketiga adalah 1, negatif 1, negatif 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Cramer, kita peroleh sama dengan 2 dikali matriks determinan 9, negatif 1, 0, negatif 3 dikurang 10 dikali determinan matriks 3, negatif 1, 1, negatif 3 ditambah 1 dikali determinan matriks 3, 9, 1, 0. Sehingga kita peroleh DY sama dengan 2 dikali dalam kurung negatif 27 kurang 0. Jadi negatif 27 diperoleh dari 9 kali negatif 3. Jadi kalinya menyilang. Kemudian dikurangi lagi dengan 0 kali negatif 1. Hasilnya 0. Kemudian dikurang lagi 10 dikali dalam kurung negatif 9 dikurang dalam kurung negatif 1. Negatif 9 kita peroleh dari 3 kali negatif 3. Kemudian kita kurangi dengan 1 kali negatif 1. Hasilnya negatif 1.
kemudian kita tambah lagi 1 dikali dalam kurung 0 kurang 9. 0 kita peroleh dari 3 kali 0, kemudian kita kurangi dengan 1 kali 9, hasilnya 9. Sehingga kita peroleh DY sama dengan 2 dikali dalam kurung negatif 27. Negatif 27 kita peroleh dari negatif 27 kurang 0. Kemudian kita kurangi dengan 10 dikali negatif 9 tambah 1. Positif satunya di sini maksudnya positif 1 bukan negatif 1 ya. Jadi di sini ada 2 tanda minus. Jadi min kali min hasilnya positif, jadi ditambah 1. Kemudian ditambah negatif, ditambah 1 kali negatif 9. Negatif 9-nya diperoleh dari 0 kurang 9. Kemudian kita peroleh DY sama dengan negatif 54. Hasil perkalian 2 kali negatif 27. Kemudian dikurangi 10 dikali negatif 8. Negatif 8 kita peroleh dari negatif 9 tambah 1. Kemudian ditambah negatif 9. Negatif 9-nya kita peroleh dari 1 kali negatif 9. Sehingga selanjutnya kita peroleh DY sama dengan negatif 54 ditambah 80. Jadi min 10 dikali min 8 hasilnya positif 80. Kemudian ditambah dalam kurung negatif 9 berarti dikurang 9. Sehingga DY sama dengan minus 54 tambah 80 kurang 9, jadi DY sama dengan 17. Kemudian kita lanjut lagi mencari determinan Z dengan rumus sama dengan matriks determinan dengan elemen pada kolom pertama adalah ADQ, kolom kedua BEH, kolom ketiga PQR. Jadi dengan rumus Cramer maka menghasilkan sama dengan A dikali matriks determinan EQHR dikurang P dikali matriks determinan DQGR ditambah C dikali matriks determinan DEGH. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai dari konstanta dan koefisien dari sistem persamaan linear 3 variabel sesuai dengan rumus dari determinan Z ini. Jadi kita peroleh DZ sama dengan matriks determinan dengan elemen matriks pada kolom pertama yaitu 2, 3, 1, kemudian pada kolom kedua negatif 1, 2, 1, dan kolom ketiga 10, 9, 0. Kemudian kita hitung dengan rumus Cramer, kita dapatkan sama dengan 2 dikali matriks determinan 2, 9, 1, 0 dikurang dalam kurung negatif 1 dikali matriks determinan 3, 9, 1, 0 ditambah 10 dikali matriks determinan 3, 2, 1, 1. Kemudian kita peroleh DZ sama dengan 2 dikali matriks determinan 2, 9, 1, 0 dikurang dalam kurung negatif 1 dikali matriks determinan 3, 9, 1, 0 ditambah 10 kali matriks determinan 3, 2, 1, 1. Jadi DZ sama dengan 2 dikali dalam kurung 0 kurang 9. 0 kita peroleh dari 2 kali 0 negatif, kemudian kita kurangi lagi dengan 1 kali 9 hasilnya 9. Kemudian ditambah 1 dikali 0 kurang 9. 0 nya kita peroleh dari 3 kali 0, kemudian dikurang lagi dengan 1 kali 9 hasilnya 9. Kemudian ditambah lagi dengan 10 dikali 3 dalam kurung 3 kurang 2. 3 nya kita peroleh dari 3 kali 1, kemudian dikurangi dengan 1 kali 2 hasilnya 2. Jadi DZ sama dengan 2 dikali dalam kurung negatif 9 ditambah 1 dikali negatif 9 ditambah 10 dikali 1. Jadi DZ sama dengan negatif 18 kita peroleh dari 2 kali negatif 9, kemudian ditambah dengan negatif 9 kita peroleh dari 1 kali negatif 9, kemudian ditambah 10 hasil dari 10 kali 1. Jadi hasil akhirnya DZ sama dengan negatif 17. Karena kita sudah mendapatkan nilai DX, DY, dan DZ, maka kita sudah dapat menghitung
nilai X, Y, dan Z, dimana juga kita sudah mendapatkan nilai determinannya tadi, yaitu sama dengan negatif 17. Untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, kita gunakan rumusnya untuk X, yaitu sama dengan dx per d, jadi sama dengan negatif 68 per negatif 17, jadi X sama dengan 4. Kemudian untuk Y, rumusnya adalah dy per d, jadi sama dengan 17 per negatif 17, jadi Y sama dengan negatif 1. Dan yang terakhir adalah Z, rumusnya adalah dz per D, jadi sama dengan negatif 17 per negatif 17. Pembagian negatif dengan negatif menghasilkan bilangan yang positif, jadi ini hasilnya adalah 1, jadi Z sama dengan 1. Sehingga kita sudah bisa menentukan himpunan penyelesaian yang merupakan pertanyaan dari soal. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal 4, negatif 1, dan 1. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa untuk menentukan himpunan penyelesaian, terutama untuk simbol tanda kurung, kita menggunakan tanda kurung kurawal seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi jangan menggunakan tanda kurung yang lain, misalnya tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Jadi tanda kurungnya itu harus yang seperti ini, namanya tanda kurung kurawal. Kemudian perlu diingat juga bahwa di sini perlu dipisahkan antara nilai X, Y, dan Z itu dengan tanda koma, dan diurut nilainya dari nilai X, Y, dan Z. Jadi cukup sekian siswa-siswi sekalian pembahasan materi kita untuk soal SPLTP yang kita selesaikan dengan metode determinan cara Cramer. Silakan kalian pelajari video ini untuk memperdalam pengetahuan kalian dan keterampilan kalian dalam mengerjakan soal-soal sistem persamaan linear 3 variabel, khususnya dengan cara determinan metode Cramer ini. Sekian siswa-siswi sekalian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.